Selamat berjumpa kembali di Live Live in Fullness to Eternity. Senang saya Martin Sutomo dapat menemani Anda sekalian dalam beberapa menit ke depan masih dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat untuk kita semua. Dan topik yang kita akan bahas bersama pada saat ini yaitu testicular cancer atau kanker testis. Sekilas tentang penyakit ini. Kanker testis adalah penyakit keganasan yang berasal dari sel-sel testis. Walau kanker testis masih tergolong langka, namun sama seperti kanker lainnya, kanker ini dapat menyebar ke organ lainnya yang berujung kematian. Untuk itu akankah kita biarkan ini terjadi atau dapatkah kita menghindarinya? Untuk itu telah hadir bersama kami di studio pada saat ini Dr. Clifford Nusawakan yang siap untuk memberikan informasi seputar kanker testis ini. Dr. Clifford menyelesaikan profesi dokter di tahun 2014 dari Universitas Samratulangi Manado. Beliau sempat menggali pengalaman di Rumah Sakit Bayangkara Kota Manado pada tahun 2022 dan saat ini aktif dalam pelayanan kepada pasien-pasien kanker selain menjadi dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Tagulandang. Dan tiba saatnya untuk kita menyapa narasumber kita pada saat ini yaitu Dr. Clifford Nusawakan. Halo dokter, apa kabarnya dokter? Puji Tuhan, sehat luar biasa. Ini saya dengar merawat beberapa pasien kanker ya. Bagaimana keadaan di tempat perawatan? Ya puji Tuhan, ada beberapa pasien yang konsultasi, kebanyakan memang lewat online untuk konsultasi. Dan dengan bantuan ini boleh membantu mereka. Oke, puji Tuhan ya, menjadi saluran berkat juga ya. Biasanya emotional support atau lebih ke dietnya, bagaimana Ya. dokter? Selain emotional support juga diberikan bagaimana mereka untuk menjaga pola hidup, untuk pencegahan kanker, dan juga untuk menangani kanker. Jadi sambil mereka untuk pengobatan secara di rumah sakit, juga saya berikan mereka bagaimana untuk menjalankan pola hidup mereka setelah mereka melaksanakan pengobatan di rumah sakit. Jadi lifestyle-nya mereka terus berjalan. Saya bantu mereka. Baik, puji Tuhan jadi saluran berkat ya dokter. Saat ini kita akan membahas juga sehubungan dengan kanker ya dokter. Tetapi sebelumnya kita akan membukanya dengan doa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah kekal dalam kerajaan surga sumber kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan kami bersyukur kami masih diberikan kesehatan dan juga kehidupan untuk kami dapat nikmati. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga merendahkan hati agar kiranya penyertaan-Mu menjadi bagian kami. Agar kiranya apa yang akan kami dengarkan pada saat ini dapat kami mengerti dan juga terutama berikan kekuatan, kemampuan untuk dapat merubah gaya hidup kita agar dapat jadi lebih sehat dan dapat melayani Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan narasumber kami yang pada saat ini sudah meluangkan waktu dan menyiapkan ilmu untuk dibagikan yaitu Dr. Clifford Nusawakan. Kiranya ya Tuhan, Tuhan memberkati dia. Gunakan dia sepenuhnya agar dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian program kami pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak. Dan sahabat live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Kita kembali kepada narasumber kita, Dr. Clifford Nusawakan. Baik dokter, untuk topik kita pada saat ini sangat menarik ya, testicular cancer atau kanker testis. Ini sebenarnya bisa dokter jelaskan itu seperti apa dokter? Baik, sebelum saya menjelaskan lebih dalam mengenai kanker testis, kita perlu mengetahui bahwa apa itu kanker. Iya. Jadi memang kanker ini ada perbedaannya dengan tumor. Jadi harus dibedakan antara kanker dan tumor, antara sel kanker dan tumor. Jadi tumor adalah satu benjolan yang sebenarnya tidak harus di tempatnya.
Jadi secara anatomis di mana sebelumnya tidak ada benjolan di situ, belum ada tumor. Jadi tumor itu dikatakan benjolan. Jadi satu benjolan yang sudah menjadi sel kanker dikatakan neoplasma atau bisa disebut kanker. Jadi tidak tumor itu bukanlah kanker. Tapi tumor cikal bakal untuk menjadi kanker bisa. Nah, kemudian kita akan masuk yang namanya kanker testis. Kanker testis ini adalah satu keganasan yang jarang ditemukan. Tetapi merupakan keganasan yang umum dijumpai pada laki-laki usia muda di banyak negara. Mungkin sahabat live juga baru tahu, oh ternyata ada juga kanker di buah sakar atau di testis. Ya, keganasan ini 90-95% berasal dari yang namanya sel germ atau germ cell. Sehingga sering pula disebut namanya TGCT atau testicular germ cell tumor. Begitu. Jadi 5-10% merupakan keganasan yang berasal dari non-germinal, sel Leydig dan sel Sertoli. Mungkin sahabat live agak bingung dengan kalimat-kalimat atau istilah ini, tapi ini lebih dalam di mana dijelaskan bahwa kanker testis ini menyerang di dalam sel-sel lebih dalam di testis, yang biasa kita sebut dengan testicular germ cell tumor. Oke, jadi dengan kata lain, ini kanker terbentuk di testis. Ya. Mungkin dokter bisa sedikit lebih perinci di mana testis itu berada. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melihat bagian daripada anatomis daripada kanker testis ya. Nah, sebelum kita masuk memang kita harus melihat anatomi atau bagian daripada testis. Kita tahu bahwa testis manusia itu, testis laki-laki ini ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan dia berbentuk pipih dengan ketebalan kurang lebih 2,5 cm. Kemudian dia berwarna putih, terletak di dalam yang namanya cavum scroti. Jadi kita bisa sebut itu skrotum. Gitu. Skrotum itu bagian luar, dalamnya isi testis. Testis itu dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan testis berada pada kantum skrotum seperti yang tadi saya katakan. Letaknya lebih rendah itu pada sisi sebelah kiri. Jadi bagian kiri lebih rendah dibandingkan dengan bagian kanan. Jadi jangan kita heran ketika melihat anak kita atau kok testis yang sebelah kanannya itu lebih tinggi, sebelah kirinya lebih rendah. Jadi secara anatomis normalnya yang sebelah kiri itu letaknya lebih rendah dibandingkan dengan sebelah kanan. Dan ukurannya itu rata-rata 4x3 x 2,5 cm dengan berat kurang lebih 32 gram. Kita lihat seperti yang ada di gambar. Kita bisa lihat sahabat live juga bisa menyaksikan ada di gambar. Di mana yang saya bagikan ini adalah gambar di mana testis yang normal dan juga testis yang sudah terinfeksi sel kanker. Nah, ada yang di tulisannya itu berwarna merah yang namanya tumor. Dia nempel di testis, begitu. Nah, dan dia akan berkembang terus dari yang kecil, benjolan yang kecil, kemudian membesar, semakin membesar dan mempengaruhi fungsi daripada testis tersebut. Nah, kemudian fungsi ini juga daripada testis secara umum ini untuk memproduksi sel sperma, dan juga untuk hormon testosteron, hormon laki-laki. Sehingga sperma ini pun berfungsi untuk reproduksi, untuk reproduksi. Kemudian yang berikut, hormon testosteron berfungsi untuk maskulinisasi. Jadi laki-laki itu jadi lebih maskulin. Kalau hormon testosteronnya itu sesuai umurnya itu ada, tetap stabil. Itu dipengaruhi oleh produksi dari fungsi testis tersebut. Kemudian untuk mendorong pertumbuhan dan pematangan sistem reproduksi saat masa pubertas. Kemudian serta proses pembentukan sperma, reproduksi sepanjang masa dewasa, kemudian membentuk dorongan seksual saat pubertas dan mengontrol sekresi hormon gonadotropin seperti itu. Kemudian untuk memicu pertumbuhan rambut pria, jenggot,
kemudian menebalnya lipatan pita suara, dan juga mendorong pertumbuhan otot yang membentuk pola tubuh pria lebih maskulin. Jadi itu fungsi-fungsi daripada testis. Sehingga nantinya kalau berpengaruh atau testisnya itu mengalami bermasalah, pasti juga fungsi dan anatominya itu terganggu. Oke, tadi dokter sudah sempat bilang fungsinya apa dan letaknya itu di mana. Dan dokter juga sempat sebutkan sehubungan dengan ada 2 ya. Dan juga ada yang satu yang lebih ke bawah juga seperti itu. Apakah contohnya salah satu itu sudah tidak ada, fungsinya akan berkurang, dokter? Fungsinya bagi yang sebelah kanan dan kiri kalau misalnya sudah terinfeksi kanker, baik misalnya contohnya yang sebelah kiri, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian diputuskan untuk lakukan tindakan operasi, maka diangkatlah misalnya testis sebelah kiri. Pertanyaan tadi, apakah testis kanan berfungsi atau tidak, atau mengganggu fungsi yang hormon ataupun untuk pembentukan sperma untuk reproduksi. Selama testis satunya masih ada, untuk produksi sperma dan juga hormon testosteron, hormon laki-laki, itu relatif ada. Bisa terjadi gangguan volume, tetapi untuk gangguan fungsinya masih ada. Kecuali kalau dua-duanya diangkat. Benar. Kalau dua-dua diangkat, pasti bermasalahnya lebih besar. Jadi seperti itu. Oke, dokter. Dan tadi juga dokter sempat sebutkan bahwa yang kita tahu bersama kanker testis ini ya, sebenarnya langka. Nah, seperti itu, angka kejadiannya seperti apa? Oke, baik. Jadi, angka kejadian khusus di Indonesia, saya sempat melihat di data 2019, di mana kanker secara umum itu ada kurang lebih nilainya 136,2 per 100.000 penduduk. Jadi kita bisa membayangkan cukup besar angka kejadian kanker di Indonesia. Dan juga itu termasuk di dalamnya ada beberapa kanker testis. Dan secara umum di dunia, peningkatan atau insiden daripada kanker testis ini lebih tinggi di daerah Amerika atau di daerah Eropa. Itu tingkat peningkatan daripada kasus testicular cancer itu sangat meningkat di sana. Dan sebentar kita bisa lihat kenapa sampai di daerah Amerika atau Eropa memiliki presentasi yang lebih tinggi. Demikian. Baik, ini sebenarnya sekaligus saya tanya aja ya. Sebenarnya itu penyebabnya kenapa, dokter? Kenapa Amerika dan Eropa lebih tinggi daripada Indonesia? Oke, baik. Jadi faktor penyebab daripada kanker testis ini, yang pertama, secara teoritis dikatakan bahwa ada yang namanya testis undensensus, di mana kondisi daripada testis itu tidak turun ke dalam skrotum pada masa pembentukannya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, perkembangan testis yang abnormal. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya sindroma Klinefelter. Satu sindroma yang dimana kelainan kromosom seksual yang ditandai dengan adanya kadar hormon pria, kemandulan, pembesaran payudara pria yang disebut dengan ginekomastia, dan testis yang kecil. Itu faktor-faktor penyebab sehingga bisa menimbulkan kanker testis. Ada juga faktor penyebab yang lain yang masih diteliti. Ternyata ada pemaparan bahan kimia tertentu dan juga infeksi HIV. Infeksi oleh HIV bisa meningkatkan, tetapi masih dalam penelitian selanjutnya. Kemudian jika di dalam keluarga ada riwayat kanker testis ataupun kanker yang lainnya, meningkatkan 1% lebih tinggi risiko untuk terkena kanker testis. Dan juga kanker testis merupakan kanker yang paling sering ditemukan pada usia 15-40 tahun. Jadi penyebabnya kita bisa juga dari faktor usia juga. Jadi 15-40 tahun rentan untuk terkena kanker testis pada khususnya. Kemudian ada yang namanya kontaminan kimiawi. Nah ini yang secara teori setelah diteliti bahan-bahan kimia yang sebenarnya kita tidak bisa hindari, itu kita terpapar setiap hari. Dan apabila dalam kadar yang banyak, yang besar dalam tubuh kita, maka akan mengganggu fungsi dan lama-kelamaan akan menyebabkan kanker. Yang itu yang disebutkan dengan endocrine disrupting chemical atau EDCs. Jadi
satu gangguan daripada bahan kimia yang mengandung endokrin. Nah, sehingga dapat mengakibatkan gangguan hormon. Gangguan hormon memicu untuk kanker testis. Dan EDCs ini ada di produk kalengan, bungkusan makanan yang sehari-hari kita susah untuk dibatasi itu. Kita pun mungkin kurang pengetahuan untuk mengetahui, di bahan makanan ini atau di kalengan bungkusan ini apakah dia mengandung endocrine disruption chemical atau tidak, seperti itu. Dan banyak akhirnya produk-produk ataupun distributor-distributor makanan ataupun perusahaan-perusahaan yang lainnya yang tidak memikirkan hal-hal yang dapat mengganggu sistem tubuh manusia dibandingkan dengan penjualan-penjualan mereka. Mereka tidak memikirkan hal-hal yang buruk yang bisa terjadi di tubuh manusia kalau mereka memasarkan barang-barang yang bersifat kimiawi kontaminan seperti demikian. Itu ada di pestisida juga, di herbisida, jadi di pertanian ada juga. Ya, EDCs itu yang tadi, endocrine disrupting chemical. Kemudian ada di kontaminan plastik, ada di obat-obatan, dan ada juga di komponen-komponen makanan-makanan lainnya. Oke, dokter. Kemudian dokter, bagaimana sih sebenarnya pembentukan awal dari penyakit ini? Perjalanan penyakit ini seperti apa, dokter? Dari yang tidak parah mungkin, belum tumor ya, jadi dari tumor kemudian menjadi ganas. Oke. Jadi perjalanan penyakit daripada kanker testis ini berawal bisa dari tumor testis. Jadi tumor testis pada mulanya berbentuk lesi yang intratestikuler, lebih dalam, kemudian akhirnya mengenai seluruh bagian daripada testis, seluruh parenkim daripada testis. Kemudian sel-sel tumor kemudian menyebar kepada red testis, bagian daripada anatomis lainnya seperti epididymis, funiculus spermaticus, dan bahkan ke kulit daripada skrotum. Jadi kalau kita bisa lihat, mungkin ada sahabat live punya keluarga yang sudah sampai testisnya pecah, ada yang sampai sel tumornya itu sudah ada di skrotumnya, sudah terbuka. Nah, itu perjalanan yang sudah lebih berat. Ada juga yang namanya tunika albugenia, merupakan barrier, jalan untuk keluar daripada sebatas testis menuju ke organ-organ lainnya. Itu yang bisa kita sebut dengan metastase. Di mana tunika albugenia ini jalan untuk invasif daripada kanker testis. Seperti demikian. Baik dokter, sehubungan dengan tanda dan gejalanya sebenarnya apa yang dirasakan dan juga terlihat seperti apa? Baik, tanda dan gejala. Jadi yang pertama bisa kita jelaskan bahwa testis yang membesar atau teraba aneh. Jadi pada saat tertentu pun mungkin kita memeriksa sendiri testis di rumah. Ini pun nanti saya jelaskan lebih lanjut di belakang, di mana ada pemeriksaan di rumah yang mandiri yang bisa kita lakukan. Yang pria bisa lakukan, tentunya bukan wanita, pria. Ya. Jadi testis yang membesar. Yang pertama, testis yang membesar atau teraba aneh. Tidak seperti biasanya. Yang kedua, benjolan atau pembengkakan pada salah satu atau kedua testis. Jadi kita bisa membuat perbedaan itu apabila kita familiar. Jadi kalau kita tidak melakukan pemeriksaan sebelum-sebelumnya pada testis kita, maka kita tidak familiar untuk melihat ada perubahan anatomis lewat pemeriksaan mandiri kita di rumah. Jadi nanti saya perlu sarankan bagi para bapak-bapak, para sahabat live juga, di mana kita perlu untuk memeriksakan testis kita di rumah sendiri. Kemudian nyeri tumpul di punggung atau perut bagian bawah. Nah, ini sifatnya lebih umum sebenarnya. Jangan sampai kita katakan bahwa ada nyeri tumpul di punggung, lalu kita bisa mengumumkan bahwa, saya sudah kanker testis. Ini gejala yang disebutkan gejala penyerta, di mana kita bisa memeriksakan lebih lanjut kepada dokter, sahabat live. Jadi kalau ada nyeri punggung atau perut bagian bawah, kemudian ada pembengkakan payudara. Jadi payudara pria itu terlihat lebih besar, misalnya kiri lebih besar daripada kanan, begitu. Atau ini kok saya kurus tapi payudara saya membesar. Nah,
itu bisa diperiksakan secepat, menghubungi dokter. Bisa terjadi ini mungkin tanda-tanda dan gejala awal untuk kanker testis. Oke. Pada saat kita sudah melihat tanda-tanda atau rasakan gejala-gejala yang seperti itu, apa yang paling bijak untuk dilakukan? Apakah langsung lari ke dokter pemeriksaan atau seperti apa, dok? Ya, untuk hal yang paling bijak dilakukan, yang cepat dilakukan ialah ya tentunya setelah lakukan pemeriksaan sudah mulai curiga, oh dari tanda-tanda gejala ini seperti yang dijelaskan tadi mungkin saya kanker testis, Ya memang mesti secepatnya pergi ke dokter, ke fasilitas kesehatan yang telah disediakan, baik yang ada di tingkat puskesmas maupun ke rumah sakit dan seterusnya. Supaya apa? Secara umum, kanker itu jika dideteksi lebih dini, harapan hidupnya itu lebih tinggi. Benar. Begitu. Jangan sampai kita, nanti kalau ada waktu baru saya pergi. Tidak. Jadi harapan saya, sahabat Life pun bisa rutin untuk memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan yang ada. Apalagi ditambah dengan tanda dan gejala yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, jadi sebenarnya jangan dibawa stres ya, jangan dibawa panik, tapi jangan juga dianggap sebelah mata ya. Jadi kita harus memeriksakan. Baik dokter, kita akan sambung lagi di sesi berikutnya. Tunggu sebentar. Dan sahabat Live, kami akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Dan kita kembali kepada narasumber kita, Dr. Clifford Nusawakan. Dokter, masih dalam topik yang sama, testicular cancer ya dokter. Tadi sudah sempat disebutkan gejala dan tanda, dan juga kalau kita sudah tahu kita ke dokter, bagaimana caranya agar kita dapat mendiagnosa bahwa ini benar-benar cancer testis, seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk penegakan diagnosa, tentunya penegakan diagnosa itu tidak dilakukan secara mandiri, tetapi di layanan kesehatan. Jadi seseorang itu tidak bisa dikatakan langsung, oh dia ini sudah terkena kanker, atau ini istri saya, anak saya, tetangga saya sudah terdiagnosa kanker. Tanpa dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan, baik lewat gejala klinis, tanda dan gejala tadi, maupun dengan pemeriksaan fisik, dan disertai yang namanya pemeriksaan laboratorium selanjutnya. Nah, untuk penegakan diagnosis sendiri, kita perlu memeriksakan ke layanan kesehatan primer dan sekunder selanjutnya, di mana di sana akan dilakukan pemeriksaan yang pertama, USG. Jadi bisa dilakukan USG skrotum atau USG daripada testis itu. Dilihat apabila ada massa, bisa dilihat daripada USG skrotum atau USG testis. Kemudian bisa juga dilihat di sana daripada vaskularisasi daripada kanker atau tumor yang ada di testis itu. Kemudian yang kedua, pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah ini yang sering lakukan ada yang namanya AFP, alfa fetoprotein, LDH, laktat dehidrogenase, dan yang terakhir HCG, beta HCG. Nah, daripada ketiga pemeriksaan ini yang disebut dengan tumor marker khusus pada kanker testis. 3 tumor marker tadi. Dan 85% kanker testis ini ada peningkatan pada AFP dan beta HCG. Jadi beta HCG dengan AFP-nya itu meningkat di atas nilai normal. Kemudian dilakukan juga ronsen dada, di mana ronsen dada ini kita dapat mengetahui penyebaran daripada kanker testis ke paru-paru. Kemudian bisa lakukan CT scan perut, di mana kita bisa mengetahui penyebaran kanker itu ke organ perut. Kemudian yang terakhir kita lakukan biopsi jaringan. Biopsi jaringan untuk mengetahui pasti bahwa ini apakah sel kanker atau bukan,
bisa juga diketahui stagingnya, Oke. diketahui stage-nya 1, 2, atau 3. Hmm. Nah, sebelum selanjutnya saya mau mengingatkan juga bahwa kanker testis ini terbagi dua. Ada yang namanya kanker seminoma, testis seminoma, dan non-seminoma. Di mana testicular cancer seminoma ini ditemukan lebih banyak pada usia 40-50 tahun. Dan non-seminoma itu biasanya pada usia 20-30-an. Dan juga pada usia yang lebih di bawah. Misalnya ada juga anak yang umur 10 tahun bisa terkena kanker testis. Lebih banyak kepada yang namanya kanker testis non-seminoma. Seperti itu. Nah, tadi dokter sebut ada jenis-jenisnya ternyata ya dokter. Apakah pengobatannya akan sama? Iya. Baik. Mengenai pengobatan, pengobatan kanker pada umumnya itu tidak sama. Jadi dia akan diterapi berdasarkan stagingnya, berdasarkan stadiumnya. Entah dia stadium 1, stadium 2, stadium 3, atau stadium akhir. Jadi akan diterapi berdasarkan stadium tersebut. Pada khususnya pada kanker testis ini, dilakukan pengobatan pada stadium 1 itu di mana kanker belum menyebar luas. Dia hanya terbatas kepada testis. Dan yang kedua itu stadium 2. Stadium 2 di mana kanker itu sudah invasif atau metastase ke kelenjar getah bening di bagian perut. Dan stadium 3 itu kanker sudah menyebar luas ke kelenjar getah bening dan juga sampai kepada organ-organ yang lainnya. Misalnya contoh ke paru-paru dan juga bisa ke organ hati daripada manusia. Dan selanjutnya, tadi saya sudah jelaskan di mana kanker testis ini terbagi menjadi kanker seminoma testis dan juga non-seminoma. Nah, ini juga mempengaruhi daripada pengobatan-pengobatannya. Kalau seminoma sendiri, kanker testis tipe seminoma, pada stadium 1 itu diobati dengan operasi yang disebut dengan orkiektomi, kemudian dilakukan penyinaran kelenjar getah bening. Apabila kita sudah pastikan lewat pemeriksaan CT scan kontras misalnya, ditemukan ada metastase ke kelenjar getah bening. Kita bisa cut langsung lewat pemotongan daripada kelenjar getah bening. Kemudian yang kedua, masih di seminoma, pada stadium 2 daripada seminoma ini dilakukan juga orkiektomi atau pengangkatan daripada testis yang mengalami masalah baik kanan atau kiri, kemudian setelah diangkat, lakukan penyinaran kelenjar getah bening, dan selanjutnya lakukan kemoterapi dengan obat-obatan yang pada umumnya bisa digunakan yang namanya cisplatin. Kemudian stadium 3 itu diobati dengan orkiektomi, pengangkatan testis, dan kemoterapi multi obat. Nah, kemudian tumor non-seminoma atau kanker testis tipe non-seminoma. Stadium 1 non-seminoma ini yang tadi saya jelaskan relatif kepada yang usianya 20-30 tahun daripada usia muda. Yang stadium 1 itu melakukan pengangkatan testis, kemudian melakukan lymphadenectomy atau pembedahan pada pemotongan pada kelenjar getah bening di bagian perut. Kemudian stadium kedua dilakukan juga pengangkatan tumor di testis, pengangkatan testis, kemudian lymphadenectomy perut, pemotongan kelenjar getah bening di perut, dan diikuti dengan kemoterapi. Yang ketiga, terakhir daripada non-seminoma diobati dengan kemoterapi dan pengangkatan testis. Seperti itu. Ada 4 macam pengobatan yang bisa digunakan tadi. Secara umum saya jelaskan di mana urutannya ada pembedahan, kemudian ada kemoterapi, kemudian ada terapi penyinaran, bisa dilakukan juga pencakokan sumsum tulang apabila pada kemoterapi menyebabkan kerusakan pada sumsum tulang daripada penderita. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya itu melakukan pencegahan atau stop untuk memasok yang namanya karsinogen. Nah, ini yang sangat penting, yang saya rasa terakhir tapi juga sangat penting, nanti kita jelaskan selanjutnya di bagian akhir. Di mana
karsinogen ini adalah bahan penyebab atau pemicu pertumbuhan sel kanker. Jadi apabila kita bisa menahan diri kita atau melihat, oh mana bahan-bahan yang mengandung karsinogen atau yang memicu untuk sel kanker makin membesar atau makin naik stadiumnya, maka saya perlu untuk menahan itu atau membuang itu. Karena dari karsinogen itu bisa dilakukan pencegahan lewat mencegah untuk penggunaan bahan-bahan penyebab kanker lewat makanan mungkin atau produk-produk di rumah mungkin. Dan juga orang yang sudah terkena sel kanker, ada baiknya untuk dia mengetahui bahan-bahan karsinogen yang perlu untuk ditinggalkan. Sehingga dia tidak terinfeksi selanjutnya. Seperti itu. Seperti kita ketahui, testisnya dokter bilang ada 2 ya dokter ya. Di titik mana yang biasanya dokter ujung-ujungnya mau nggak mau harus mengangkat dua-duanya, seperti itu. Di stage yang seperti apa dokter? Ya baik. Jadi pengangkatan baik 1 ataupun 2 itu ditentukan berdasarkan letak lesinya, letak infeksinya. Jadi kalau kanker testisnya itu dia sudah ada di kiri dan kanan, otomatis itu sudah dipotong semuanya. Dan begitu. Nah, apabila dia ada di kiri saja, yang dipotong hanya di kiri. Jadi kita seminimal mungkin untuk melakukan tindakan di mana dapat membantu si pasien untuk menjalankan fungsinya. Begitu. Jadi kalau bisa kita mempertahankan testis kanan atau testis kiri, maka itu perlu dilakukan. Tapi apabila tidak bisa lagi dan dapat terjadi yang lebih parah, maka kita perlu untuk mengangkat kedua-duanya. Tergantung daripada letak kansernya, letak testisnya. Jadi contohnya kalau tumornya ya, tumor ganasnya, tumor kankernya itu ada di salah satu testis. Kemudian dia masuk ke stage 2, di mana tadi dokter sebutkan sudah mulai menyebar ke kelenjar getah bening ya. Apakah ada possible untuk testis satunya itu belum terefek, belum terkena dari bibit kanker itu sendiri? Bisa. Jadi inilah yang tadi saya jelaskan di awal, di mana ada satu barrier namanya tunica albuginea, jalur untuk keluar ke pembuluh darah dan juga ke kelenjar getah bening, di mana kalau kita pemeriksa sudah ada yang namanya metastase, pasti sudah ada penyebaran, baik ke organ di testis sebelahnya maupun di paru-paru ataupun ke hati. Dan makanya harus dilakukan pembedahan. Nanti banyak orang yang berkata bahwa mungkin sahabat live masih takut dengan melakukan pembedahan. Saya mau katakan bahwa apabila testis kita mengalami masalah pada saat kita melakukan pemeriksaan dini di rumah, kemudian langkah selanjutnya kita lakukan pemeriksaan secepatnya ke dokter, menghubungi dokter. Setelah ke fasilitas kesehatan, setelah diperiksa, oh ini, wah sudah ada tanda dan gejala untuk mengarah ke kanker testis. Segera, jangan tunda-tunda waktu lagi. Segera lanjutkan pemeriksaan. Mengurus sesuatu, lanjutkan pemeriksaan. Karena kanker pada umumnya itu akan menjadi sesuatu momok yang besar apabila kita tidak melakukan pemeriksaan dini dan pengobatan dini. Pemeriksaan dini sudah dilakukan, tapi pengobatan dini tidak dilakukan. Artinya menunda. Karena pada saat kita menunda, waktu itu terus berjalan. Sehingga sel kanker itu semakin memecah dirinya dan semakin banyak dirinya dan juga semakin invasif atau metastase ke bagian yang lain. Jadi waktu itu adalah hal yang penting bagi penderita kanker. Lakukan pembedahan seperti yang ada di gambar, mungkin bisa sahabat live lihat. Saya ada bagikan di gambar di mana pembedahan dilakukan. Testis yang sebelah kiri sudah diangkat, kemudian setelah dilakukan pembedahan, setelah di CT scan lagi, dilakukan pemeriksaan, ataupun sebelum melakukan pembedahan, dilakukan CT scan, dilihat sudah ada terinvasif ke kelenjar getah bening. Inilah tindakan selanjutnya, harus ada pemotongan, dissection lymph node dissection, di mana kelenjar getah bening itu dipotong. Setelah itu lakukan kemoterapi. Dan tahap yang paling akhir lakukan radiasi. Dan
ini semua akan menjadi sesuatu hal yang sukses Iya. apabila dibarengi dengan karsinogen yang dihindari. Oke. Jadi banyak pasien kanker yang setelah saya ketemukan sudah dilakukan kemoterapi, sudah dilakukan pembedahan, oh kok timbul lagi, begitu. Sudah lakukan radiasi, oh kok timbul lagi, begitu. Mereka tidak mengetahui bahwa ada hal yang paling penting. Seperti ini ya, saya di kemoterapi, saya lakukan pembedahan. Saya tidak mengerti bahwa ternyata penyebabnya itu bukanlah apa-apa, tapi penyebabnya oleh karena selera saya. Makanan saya yang mengandung karsinogen, sehingga memicu saya kena kanker. Nah, itu yang harus di-cut. Iya. Sehingga orang yang sudah kemoterapi, orang yang sudah radiasi, orang yang sudah dibedah karena kanker perlu ada lifestyle yang lebih baik. Menahan dirinya, seleranya untuk tidak memakan makanan dan terkontaminasi dengan bahan-bahan makanan yang mengandung karsinogen. Dan berpikir yang sehat, berpikir yang lebih baik. Begitu. Baik dokter, tadi dokter sudah membagikan pengobatannya seperti apa, tapi lebih baik untuk mencegah ya dokter. Kira-kira apa saja cara-cara yang terbaik untuk mencegah penyakit ini? Oke, baik. Pada umumnya, orang yang terkena kanker, pasti dia akan berpikir, saya akan pergi kemana? Apa yang harus saya lakukan? Mungkin sahabat live akan bingung, atau saudara-saudara daripada sahabat live di rumah akan bingung, apa ya yang harus saya lakukan? Ada yang berpikir ke dokter, ada yang berpikir ke dukun, ada yang berpikir mungkin, oh bagaimana anak-anak saya, orang tua, karir, harta saya, atau yang lain-lain. Pasti apapun itu akan dilakukan untuk kesembuhan. Nah, tentu dibarengi harus dengan doa, karena akan memperkuat kerohanian kita. Dan menurut pengalaman saya untuk beberapa pasien kanker, dengan peningkatan kerohaniannya dapat mempengaruhi kesembuhan, di mana dia lebih percaya bahwa dia ini akan disembuhkan, dia akan sembuh. Dan ada yang namanya hubungan-hubungan selera dengan penyakit. Nah, ini yang penting, di mana tadi saya sudah ulang-ulang bahwa sumber makanan atau bahan makanan yang mengandung penyebab atau bahan-bahan karsinogen yang dapat memicu untuk pertumbuhan sel kanker. Itu yang disebut dengan karsinogen. Di awal saya sudah katakan yang namanya endocrine disruption chemical, khusus atau yang EDC tadi, khusus untuk kanker testis. Kita bisa lihat di layar, ada kurang lebih yang saya boleh bagikan, di mana ada 6 disruption chemical endokrin ini yang berpotensi atau sudah diteliti mengandung EDC di sekitar kita, yang sulit untuk kita hindari. Dan apabila terpapar dalam jangka waktu yang terus-menerus, dengan persentase yang banyak di tubuh kita akan memicu sel kanker, khususnya bagi kanker testis. Yang pertama, di produk daripada kosmetik. Produk daripada kosmetik, pengharum. Mungkin kita bisa lihat di situ ada EDC di situ, endocrine disruption chemical, mengganggu daripada daripada hormon di dalam testis sehingga memicu untuk sel kanker. Kemudian drinking water, itu juga dalam minuman-minuman kita juga ada yang namanya EDC juga. Kemudian ada Kinet Food yang mengandung namanya BPA. Jadi saya sarankan kalau sahabat live di rumah mau membeli satu bahan untuk menyimpan makanan atau mengisi air, ada baiknya melihat kandungan daripada BPA. Jadi bisa lihat banyak sekarang yang sudah produk-produk yang mengandung BPA free. Jadi ada baiknya digunakan bahan-bahan untuk menyimpan makanan yang mengandung BPA free. Nah, BPA ini, bisoprolol ini juga adalah salah satu endocrine disruption chemical. Kemudian produk grow konvensional seperti yang tadi saya katakan pestisida, herbisida, itu mengandung endocrine disruption chemical. Kemudian produk-produk makanan yang mengandung BPA dan produk-produk pembersih. Jadi seperti
deterjen, pewangi, itu juga ada beberapa yang mengandung endocrine disruption chemical. Seperti itu. Kemudian pencegahannya, bahan-bahan tadi kita boleh lihat dan kita perlu ingat yang penting saya katakan tadi, untuk kalau bisa dibatasi. Dibatasi. Karena ini tidak bisa kita hindari seutuhnya. Tapi bisa untuk kita batasi. Bisa untuk kita batasi. Kemudian saya bisa katakan juga yang namanya benzopyrin. Itu sering pada produk-produk masakan, makanan yang seperti di gambar ini. Bisa sahabat live lihat. Benzopyrin ini ada pada makanan-makanan yang digoreng dan dibakar. Inilah pembentukan daripada karsinogen lewat bahan-bahan makanan yang dibakar dan digoreng. Pembentukan karsinogen yang namanya benzopyrin. Kemudian yang berikut heterosiklik amin seperti yang digambar juga. Nah, ini ada ikan-ikan yang diasar, dibakar. Ini susah karena banyak yang suka makan ikan dibakar dan juga diasar. Susah, tapi yang saya mau sampaikan apabila sahabat live tidak membatasi ini, maka potensi untuk terkena kanker testis tinggi ataupun kanker yang lainnya. Ataupun sahabat live mungkin ada saudara ataupun sendiri yang terkena kanker testis ataupun kanker lainnya. Jika tidak di stop, kalau sudah kena kanker saya katakan stop, bukan dibatasi. Stop. Jika di stop, itu akan dapat meningkatkan peluang untuk memperoleh bukan kesembuhan, tapi survive. Jadi perlu ketahui bahwa kanker itu tidak sembuh, tapi kanker itu survive. Survive 5 tahun, 10 tahun, dan selanjutnya. Kenapa dikatakan survive? Apabila kita kembali melakukan pola hidup yang tidak baik, lewat tidak menjaga selera kita, maka berpotensi untuk rekuren. Berpotensi untuk muncul lagi. Ya. Inilah yang saya sampaikan kepada orang-orang yang saya bantu lewat praktek saya, bahwa kanker itu bisa dicegah, bisa diatasi, juga lewat selera kita dijaga. Lewat seperti yang saya sampaikan ini. Lewat ini yang namanya heterosiklik amin, bahan-bahan karsinogen, lewat gorengan-gorengan. Susah kita hindari seperti ini. Hobi di rumah mungkin ya, makan. Enak. Ini di layar saya sudah bagikan. Hobi makan goreng-gorengan. Ini perlu dihindari. Dihindari kepada pasien-pasien, di stop kepada pasien-pasien yang sudah terkena kanker, dicegah, dihindari oleh pasien-pasien yang belum terkena kanker. Baik. Oke, saya rasa itu saja. Baik, terima kasih dokter untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Kita masuk sedikit kepada mitos dan fakta ya. Mitos atau fakta dokter, penderita kanker testis otomatis jadi mandul, dokter? Penderita kanker testis otomatis jadi manjul. Tidak. Itu mitos. Mau dijelaskan lagi? Dan cukup tadi dokter kayaknya sudah bahas juga ya, ini ditekankan kembali. Itu mitos ya. Oke, mitos ya dokter. Kemudian mitos atau fakta, kanker testis bisa dideteksi dengan alat tes kehamilan? Tidak. Ya. Jadi ini mitos juga ya. Mitos juga. Oke. Kemudian operasi dapat menyebabkan kanker testis menyebar? Bisa saya katakan ini mitos, bisa fakta. Tergantung tahap. Oleh karena itu dibutuhkan kemoterapi dan dibutuhkan untuk melihat apakah dia tipe invasif seperti bagaimana. Apakah dia stadium 1, stadium 2, atau stadium 3. Jadi seperti itu. Bisa dikatakan orang yang biopsi itu kan ada yang namanya biopsi jarum halus dan non jarum halus, yang namanya FNAB dan non FNAB. Jadi biopsi itu adalah metode invasif. Metode invasif biopsi. Kenapa kita harus biopsi? Untuk melihat jaringannya, apakah ini sel kanker atau tidak. Makanya lakukan biopsi. Yang saya katakan mitos, bisa juga katakan fakta. Kalau lagi infeksi, ada baiknya jangan lakukan. Tapi pada pasien kanker testis,
pada khususnya akan lakukan orchiektomi, pengangkatan testis, kemudian diperiksa jaringannya. Oke. Jadi post operasi dilakukan pemeriksaan jaringannya, tidak lagi dilakukan biopsi. Karena apabila ada biopsi akan lebih menambah invasif bakteri, invasif daripada kanker testis tersebut. Baik, terima kasih untuk jawabannya yang luar biasa ya dokter. Kita akan segera menutup diskusi kita pada saat ini, tetapi sebelumnya bisakah saya minta dokter untuk sedikit membagikan closing statement, pesan apa yang penting untuk disimpan sahabat live sekalian. Oke, baik. Saya perlu menyampaikan untuk apa kita hidup, untuk apa kita makan. Karena ini seperti saya sampaikan ini karena ini pengalaman yang setiap hari saya temui. Banyak sekali pasien-pasien yang susah untuk dikontrol seleranya. Tetapi apabila sudah sakit, maka apapun dia akan lakukan. Dia akan bisa mengontrol seleranya secara tiba-tiba pada saat dia sudah sakit. Tapi saya mau katakan bahwa jangan tunggu sampai kita sakit. Betapa baiklah dicegah. Mari kita lihat di gambar ini. Di mana apa yang saya harus makan? Saya makan untuk apa? Apakah saya makan untuk sakit di rumah sakit? Atau saya makan untuk di hari tua saya jadi susah hanya di kursi roda, kemudian saya meninggal. Seperti itu. Jadi yang terakhir, di mana perlu dilakukan pemeriksaan khusus kanker testis di rumah, pemeriksaan secara mandiri. Yang pertama, boleh memutar dengan lembut bagian daripada testis menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian cari yang namanya epididymis. Epididymis itu bagian belakang sebelah atas daripada testis. Bisa diraba sendiri di mana ada sisi yang lebih besar sedikit. Jangan kita menjadi rasa aneh. Oh, kenapa sepertinya ada benjolan? Tidak, itu normal. Itu namanya epididymis. Kemudian sadari apakah ada benjolan atau tidak. Biasanya benjolan tidak terasa sakit. Nah, pada kanker testis, biasanya benjolan itu tidak terasa sakit. Nah, jadi kalau ada benjolan terus tidak terasa sakit, bisa juga hati-hati itu kanker testis. Tapi kalau dia sudah nyeri, berarti gravitasi itu mengganggu daripada, jadi volume yang besar, satu testis yang sudah terinfeksi kanker testis, kemudian dia membesar, gravitasi membuat dia menjadi sakit. Kemudian yang selanjutnya, di rumah bisa pastikan tidak ada perubahan dalam bentuk warna hingga tekstur pada testis. Jadi kalau misalnya testis bisa dilihat di rumah buah sakar saya, kok sepertinya aneh ini, kok dia merah-merah, segera hubungi ke dokter atau fasilitas kesehatan. Dan terakhir, semua itu dapat dilakukan di rumah dengan sendiri. Lakukan di rumah. Ada satu pasien saya, terakhir saya mau bagikan, di mana satu pasien ini dia rutin dan dia bisa untuk berkomunikasi baik dengan kita mengenai bagaimana untuk bisa menahan seleranya, lifestyle-nya dilakukan, mengubah pola hidupnya yang dulu jelek menjadi pola hidup yang lebih baik ketika dia sudah terkena kanker. Jadi bahan-bahan karsinogen tadi dia tinggalkan. Dan dia ini adalah seorang pasien yang mengalami kanker testis. Ya, puji Tuhan, kurang lebih 3 bulan lebih setelah dia memberhentikan semua bahan-bahan karsinogen, dan yang perlu ditingkatkan ialah yang namanya antioksidan di dalam tubuh. Sehingga membantu untuk pertahanan tubuh dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Sehingga sel yang rusak oleh karena kemoterapi ataupun karena sel kanker diperbaiki dengan antioksidan lewat makanan yang sehat, makanan yang mengandung nutrisi yang baik, contohnya sayur-sayuran, dan lain-lain yang mengandung antioksidan yang tinggi. Itu dilakukan oleh dia. Dan mungkin sahabat live bisa lihat di layar. Setelah bulan pertama pasien ini terdeteksi diagnosa kanker, alfa-fetoprotein atau tumor marker kanker testis daripada pasien ini, kanker testis memiliki tumor marker yang tinggi. Alfa-fetoproteinnya 74,58 dan beta-HCG-nya 119,40 dalam 3 bulan lebih setelah dia memberhentikan karsinogen, dia mengalami penurunan yang sangat tinggi.
beta HCG-nya turun 12, sekian dan AFP-nya di bawah normal 4, sekian. Ini artinya membuktikan apa? Bahwa dengan perubahan gaya hidup dapat mencegah kanker, dapat membantu pasien yang sementara terdiagnosa kanker. Agar dia tidak menjadi lebih buruk, maju kepada stadium 2 ataupun stadium 3 dan selanjutnya. Jadi seperti saya katakan, jangan tunggu sampai sakit, tetapi periksalah diri secara mandiri di rumah dan mulai merubah pola hidup untuk hidup yang lebih baik. Dan apabila sahabat live mungkin yang sudah ada sakit kanker di rumah, jangan putus asa. Pasti ada jalan. Tuhan akan membuka jalan bagi kita yang berharap kepadanya. Amin. Saya sendiri dokter sering membagikan ini kepada pasien-pasien. Karena dengan peningkatan iman, rohani akan membuat kita untuk bisa survive. Betul. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter untuk dukungan, juga tips-tipsnya yang sudah dibagikan. Sekarang kita akan segera menutupi diskusi kita pada saat ini. Kita akan tutup dengan doa. Bisakah saya minta dokter untuk pimpin kita di dalam doa? Oke. Baik, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kesempatan yang indah. Tuhan, kami boleh membagikan materi yang telah Hamba siapkan. Biarlah lewat materi ini dapat membantu para sahabat live, kami semua, untuk mencegah jangan sampai kami terkena kanker. Tuhan, membantulah kami percaya dengan seizin Tuhan, lewat materi yang telah dibagikan, menambah pengetahuan kami untuk menjaga tubuh Allah. Menjaga tubuh ini untuk lebih baik dan dapat digunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kami semua selalu sehat, sehingga kami dapat menjadi orang yang lebih berguna dan dapat hidup lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah pimpin diskusi ini boleh selesai dengan baik hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada dokter ya, untuk ilmu dan juga waktu yang sudah dibagikan kepada sahabat live sekalian. Kiranya Tuhan memberkati dokter bersama seluruh keluarga dalam segala tugas dan tanggung jawab. Baik, tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, sahabat live Cornelius Media, dan Hope Channel Indonesia, yang tentunya sudah dengan setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya. Namun sudah saatnya kami pamit mundur diri, demikianlah perjumpaan kita pada episode kali ini. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program ini, Anda bisa langsung share video ini dari akun Facebook atau YouTube kami kepada keluarga dan sahabat yang Anda kasihi. Dan jangan melewatkan episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama. Dan jangan lupa juga untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Akhir kata saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas pada saat ini mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.